Hari ini, saya akan menjelaskan film epik periode yang disebut Mongol, The Rise of Genghis Khan. Jangan lupa like dan subscribe. Selamat menonton. Premis film ini berlatar tahun 1172. Provinsi Cina Barat Laut saat ini dulu disebut Kerajaan Tangut, diperintah oleh dinasti dengan nama yang sama. Di sana hidup beberapa suku Mongolia yang dipimpin oleh pemimpin masing-masing yang disebut Khan. Persaingan antara suku-suku dan rasa lapar akan kekuasaan di dalam diri mereka menyebabkan beberapa argumen, pertempuran, dan kematian. Tidak ada aturan di dunia Mongol dan sangat membutuhkan Han tertinggi untuk memimpin dan menyatukan rakyat. Yesugei adalah Han dari suku kecil di barat. Di awal film, dia bepergian dengan anak buahnya dan putranya yang berusia 9 tahun, Temujin, untuk mencari istri bagi anak itu. Pada malam hari, mereka berhenti di suku teman untuk beristirahat. Temujin sedang sibuk merawat kudanya ketika seorang gadis bernama Borte mendekatinya dan menanyakan namanya. Temujin memperkenalkan dirinya dan menceritakan tujuan perjalanannya. Saat mengetahui bahwa dia sedang mencari pengantin, Borte dengan percaya diri mengklaim bahwa dia harus menikahinya. Ayah Temujin ingin membawa pulang pengantin dari suku yang lebih kuat untuk politik. Tetapi atas permintaan berulang putranya, Yesugei mengizinkannya untuk memilih seseorang dari suku temannya. Sebelum memilih gadis itu, Temujin diminta untuk mencari wanita yang berkaki kuat karena hanya gadis berkaki kuat yang bisa membuat suaminya bahagia. Temujin melakukan apa yang diperintahkan dan memilih Borte. Pernikahan mereka diresmikan, tetapi mereka hanya bisa bersama setelah 5 tahun. Sebelum pergi, Temujin berjanji untuk segera kembali dan memberikan Borte kalung sebagai hadiah untuk mengingatnya. Dalam perjalanan kembali ke desa mereka, Yesugei dan para pria beristirahat di dekat sebuah penginapan. Mereka berhati-hati karena beberapa meter jauhnya duduk pemimpin suku saingan dengan anak buahnya. Tiba-tiba, saingannya Han mengirim anak buahnya dengan semangkuk susu sebagai tanda perdamaian. Untuk membalas isyarat itu, Yesugei juga mengirimkan kembali semangkuk jus. Tangan kanan Yesugei menyarankan agar dia membiarkan pelayan minum susu terlebih dahulu karena mereka tidak bisa mempercayai musuh mereka. Namun Yesugei tidak mau kehilangan kesempatan untuk berdamai karena curiga. Dia minum mangkuk bersih dan begitu juga Han lainnya. Beberapa saat kemudian, mereka melanjutkan perjalanan tetapi beberapa menit dada Yesugei mulai terasa sakit. Dia jatuh dari kuda dan mati. Jelas bahwa lawan mengambil keuntungan dari kebaikannya dan meracuninya. Temujin yang malang pergi ke ayahnya, tetapi para pengikutnya tidak peduli. Sudah menjadi tradisi bagi masyarakat untuk hanya mengikuti pemimpin yang kuat. Sekarang pemimpin mereka sudah mati. Perhatian utama mereka adalah menemukan Han baru, bukan untuk membalas dendam yang lama. Dalam adegan berikut, Temujin dan ibunya menghadiri pemakaman Yesugei. Yesugei memiliki banyak ternak dan rumah yang diambil alih oleh tangan kanannya Targutai. Ibu Temujin mengutuknya dan mengklaim bahwa putranya akan membunuhnya suatu hari nanti. Targutai menyadari itu benar dan menjadikannya misinya untuk membunuh Temujin. Namun, mereka mengukur tinggi badannya yang tidak mencapai bagian atas roda gerobak. Menurut tradisi, orang Mongol tidak membunuh seorang anak. Itulah sebabnya nyawa Temujin terselamatkan. Tapi Targutai berjanji untuk kembali pada musim dingin mendatang ketika tinggi Temujin akan meningkat. Saat musim dingin tiba, Temujin tidak punya tempat untuk bersembunyi. Dia ingat ayahnya bercerita tentang Dewa Tengri yang akan membantunya di saat dibutuhkan. Oleh karena itu, ia pergi ke Gunung Suci untuk mengunjungi tempat suci. Namun di tengah perjalanan, dia tidak sengaja jatuh ke danau yang membeku dan hampir mati. Dia diselamatkan oleh seorang anak laki-laki seusianya bernama Jamuha. Dia dan adiknya membawa Temujin ke rumah mereka dan memberinya makanan. Temujin berterima kasih kepada saudara-saudara karena telah menyelamatkan hidupnya. Dia menawarkan untuk menjadi saudara laki-laki Jamuha dengan darah. Mereka mencampur darah mereka dalam semangkuk susu dan meminumnya untuk membuktikan kesetiaan mereka satu sama lain. Keesokan paginya, mereka dihadapkan oleh Targutai dan orang-orangnya yang masih mencari Temujin untuk membunuhnya. Mereka menculiknya dan membawanya kembali ke suku. Tapi untungnya bagi Temujin, tingginya tidak bertambah banyak sejak terakhir kali sehingga dia harus ditawan sampai dia tumbuh besar. Seorang lelaki tua yang baik hati memberinya makan setiap hari dan membantunya dengan luka-lukanya. Beberapa hari kemudian, mereka mengukur tinggi badannya lagi tetapi masih belum bertambah. Tiba-tiba, hujan mulai turun dan semua orang masuk ke dalam rumah mereka. Orang tua itu mengambil kesempatan ini untuk membebaskan Temujin. Bocah itu berlari selama yang dia bisa dengan pesawat kayu masih menempel di lehernya. Dia pergi ke gunung dan berdoa kepada Dewa Tengri untuk meminta bantuan. Temujin melihat serigala putih di samping monumen dewa dan beberapa detik kemudian, denah kayu secara ajaib rusak. Adegan berubah menjadi 1186. Temujin telah tumbuh menjadi dewasa, tetapi masih dalam pelarian dari Targutai dan orang-orangnya. Setelah pencarian selama bertahun-tahun, mereka dapat menangkapnya dan menguncinya di pesawat kayu yang serupa. Kali ini, ia telah tumbuh cukup
cukup untuk menyamai referensi ketinggian sehingga kemungkinan kelangsungan hidupnya rendah. Targutai ingin melihatnya memohon untuk hidupnya, tetapi Temujin, sebagai pria yang sombong, menolak untuk melakukannya. Akibatnya, Targutai memutuskan untuk menyiksanya perlahan alih-alih membunuhnya dalam sekejap. Orang tua yang membantu Temujin bertahun-tahun yang lalu memberinya makan, bahkan sekarang. Dia memohon Temujin untuk menyelamatkan hidupnya ketika dia kembali untuk membalas perlakuan yang dia dapatkan. Saat hari mulai gelap, Targutai datang ke Temujin sendirian dan mengejeknya. Karena semua orang sibuk, Temujin mengambil kesempatan untuk menyerang lawan dan membunuhnya dengan memukulnya dengan pesawat kayu berulang kali. Setelah itu, dia melarikan diri dari desa dan aman lagi. Temujin siap untuk mengambil kembali sukunya dan menjadi Han, tetapi pertama-tama dia harus membawa pulang mempelai wanitanya. Dia pergi ke suku mertuanya untuk pertama kalinya sejak dia berusia 9 tahun. Borte telah tumbuh menjadi wanita yang kuat dan cantik. Dia mengungkapkan bahwa dia telah menunggunya sejak dia melihatnya terakhir kali. Temujin menerima mantel sebagai mas kawin dan membawa Borte bersamanya. Keduanya pergi ke ibu dan saudara perempuannya setelah beberapa tahun. Mereka disambut dengan sepenuh hati oleh keluarga. Untuk bulan berikutnya, mereka menjalani kehidupan impian mereka. Temujin dan Borte jatuh cinta lebih dalam sebagai pasangan. Namun masalah muncul ketika suatu hari, mereka diserang oleh suku Merkit. Dahulu kala, ayah Temujin menculik ibunya dari suku Han dari Merkit. Dia telah bersumpah untuk membalas dendam dan di sini untuk mencuri Borte dari Temujin. Pasangan itu mencoba melarikan diri, tetapi Temujin ditembak dengan panah dan Borte diculik sebagai istri saingan Han. Ketika Temujin menjadi lebih baik, dia tahu dia harus mendapatkan istrinya kembali, tetapi dia tidak bisa melakukannya sendiri. Oleh karena itu, dia pergi ke saudara kandungnya, tempat Jamuha. Jamuha telah tumbuh menjadi Han dari suku yang kuat. Dia setuju untuk membantu, tetapi hanya setelah 1 tahun karena dia sibuk dengan tugas yang ada. Setahun berlalu dalam sekejap mata dan keduanya berangkat dengan pasukan mereka untuk menyerang suku Merkit. Mereka membunuh semua anak buahnya dan merampok tempat itu sebelum menemukan Borte yang sedang hamil di salah satu gubuk. Dia telah membunuh seorang pria yang mayatnya tergeletak di sampingnya. Temujin segera mengklaim bahwa anak itu adalah miliknya dan mengambil Borte kembali. Pada malam hari, pasukan merayakan kemenangan. Saat ini, Temujin telah berhasil mengumpulkan banyak pengikut. Mereka memintanya untuk membagikan ternak yang dirampok dan tidak seperti kebanyakan Han, Temujin hanya menyimpan 10% untuk dirinya sendiri dan memberikan sisanya kepada pasukannya. Dia bahkan menawarkan lebih banyak barang kepada keluarga orang-orang yang tewas dalam pertempuran itu. 2 orang Jamuha melihat ini dan memutuskan untuk bergabung dengan suku Temujin. Karena bangsa Mongol diizinkan untuk memilih Han mereka sendiri, Jamuha tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi jelas bahwa dia memandang ini sebagai pengkhianatan. Dalam adegan berikut, tentara Temujin melihat seorang pria mencoba mencuri kuda mereka. Mereka mengejarnya dan membunuhnya secara tidak sengaja. Ternyata pencuri itu tak lain adalah adik laki-laki Jamuha. Setelah kejadian itu, Jamuha menjalankan misinya untuk membunuh Temujin, lupa bahwa dia adalah saudara-saudara. Dia bergandengan tangan dengan suku lain dan menyerang suku Temujin. Temujin tahu bahwa rakyatnya tidak dapat memenangkan pertempuran karena mereka kalah jumlah. Tetap saja, dia mengirim para wanita dan anak-anak pergi dan membuat para pria bertarung dengan sekuat tenaga. Bahkan setelah membunuh beberapa lawan, Temujin akhirnya tertangkap. Jamuha masih memanggilnya saudara dan mendesaknya untuk memohon belas kasihan. Dia tidak ingin membunuh seseorang yang masih memiliki kekuatan dan kebanggaan dalam dirinya. Jadi sebagai gantinya, dia menjadikannya budak dan menjualnya ke pialang. Temujin dan anak buahnya yang tersisa harus berjalan beberapa mil melintasi padang pasir untuk mencapai kota yang diperintah oleh dinasti Tangut. Setelah itu, mereka disimpan di tempat terbuka agar orang dapat memeriksa dan membeli sesuka mereka. Seorang pejabat tinggi dari dinasti datang ke pasar suatu hari dan menunjukkan minat untuk membeli Temujin. Biarawan penasihatnya, bagaimanapun, melihat Temujin dan dapat mengatakan bahwa dia bukan orang yang ideal untuk diperbudak. Dia pikir Temujin akan menjadi akhir dari seluruh dinasti yang kuat. Pembeli hanya menertawakan pernyataan itu dan tetap membeli Temujin. Dia kemudian disimpan di kandang sebagai orang aneh yang bisa dilihat dan diolok-olok orang. Biksu itu mengunjunginya setiap hari dan memohon pengampunan. Dia membuat perjanjian dengan Temujin bahwa jika dia mencari Borte, Temujin tidak akan menghancurkan biara ketika saatnya tiba. Saat mencari Borte di padang pasir, biksu itu jatuh pingsan dan mati. Untungnya, dia ditemukan oleh Borte yang mengenali kalung yang dia miliki sebagai miliknya selama beberapa tahun. Dia mengetahui suaminya masih hidup dan pergi ke kota untuk mencarinya. Karena Temujin ditampilkan sepenuhnya kepada orang-orang, dia tidak butuh waktu lama untuk menemukannya. Pada malam yang sama, dia menyuap seorang penjaga dan membantu Temujin melarikan diri. Dia terkejut melihat putranya telah berkembang pesat dan Borte memiliki putri kedua. Dia dengan enggan harus bersama pria lain untuk memenuhi kebutuhan dan memberi makan anak-anaknya. Temujin semakin mencintainya karena pengorbanannya dan memberitahu gadis kecil itu bahwa dia adalah ayahnya. Keluarga berempat kembali ke rumah mereka di pedesaan dan hidup bahagia selama sebulan. Anak-anak mencintai
mencintai ayah mereka dan bermain dengannya sepanjang waktu. Kemudian suatu hari, Borte berkomentar bahwa semua orang Mongol adalah sama, mereka mencuri, merampok, dan membunuh. Komentarnya kecil tetapi memberi kesan besar pada Temujin. Dia memutuskan untuk meninggalkan keluarganya untuk menyatukan suku sebanyak yang dia bisa dan menciptakan aturan di dunia Mongol, bahkan jika dia harus membunuh setengah dari suku untuk itu. 3 aturan dasar yang harus mereka ikuti adalah, jangan pernah membunuh wanita dan anak-anak, melawan musuh sampai akhir, dan tidak pernah mengkhianati Han Anda. Adegan memotong ke 1196. Temujin bersumpah, ia telah mampu mengumpulkan pasukan Mongol di sisinya, menyatukan beberapa suku dan membuat suku besar sendiri. Satu-satunya hambatan dalam perjalanannya untuk menjadi kaisar mutlak adalah Jamuha, yang juga memiliki pasukan pengikut di belakangnya. Hari ini, kedua bersaudara itu berdiri di medan perang dengan pasukan mereka untuk pertarungan pamungkas. Itu dimulai dan Jamuha buru-buru mengirim kelompok pertama untuk bertarung. Temujin telah merencanakan seluruh perang sementara Jamuha spontan yang menyebabkan banyak anak buahnya terbunuh. Setelah berjam-jam pertempuran yang panjang dan sulit, Temujin menang dan menangkap pasukan musuh yang masih hidup termasuk Jamuha. Pasukan diambil sebagai pengikut Temujin, bukannya dibunuh. Gerakan itu membuat mereka bersyukur dan setia kepada Han baru mereka. Orang tua yang pernah membantunya melarikan diri diangkat menjadi penasihat suku. Sekarang, satu-satunya yang tersisa untuk dilakukan adalah membuat penilaian untuk Jamuha. Saudara-saudara duduk satu sama lain dan berbicara tentang seberapa jauh mereka telah datang dalam hidup. Jamuha dengan bangga mengungkapkan bahwa dia akan membunuh musuhnya jika dia berada di posisi Temujin sekarang. Ini semakin membuktikan bahwa dia dan Temujin tidak sama karena Temujin membiarkan dia melarikan diri. Untuk menghormati saudaranya dan kesibukan yang telah dia lakukan untuk menciptakan pasukan, Temujin memaafkannya dan membiarkannya pergi. Kita melihat bahwa Borte, dengan kedua anaknya, telah bersatu kembali dengan Temujin dan hidup bersamanya dengan bahagia. Pada akhirnya, diriwayatkan bahwa pada tahun 1206, Temujin diangkat menjadi Han dari semua orang Mongol bernama Genghis Khan. Seperti yang dia janjikan, dia memusnahkan seluruh dinasti Tangut dan membangun kembali kerajaan, tetapi meninggalkan biara seperti itu atas permintaan mendiang biksu. Di masa depan, ia menjadi pendiri keseluruhan Kekaisaran Mongol, kekaisaran terbesar dalam sejarah. Subscribe untuk lebih banyak video seperti ini, nyalakan notifikasi, dan tinggalkan like untuk membantu channel ini. Terima kasih telah menonton.